Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi ya dalam perkuliahan pertemuan yang terakhir. Minggu depan ini sudah minggu tenang ya. Terus minggu depannya lagi sudah UAS. Tanggal 5 sampai tanggal 9 itu jadwal UAS ya. Jadi alhamdulillah kita saat pertemuan diskusi kita sudah semuanya ya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Dan saya melihat teman-teman ini di kelas C3 ini memang aktif ya, responsif kalau saya lihat ya, dan memang benar-benar mengkaji kitabnya itu serius ya, istilahnya benar-benar dipelajari, dipahami, dan diskusinya saya melihatnya juga aktif teman-teman, dan semoga diskusi meskipun melalui GCR ya, tapi semoga itu bisa bermanfaat bagi kita ya. Nah, hari ini kita akan refleksi ya sedikit ya materi-materi kenapa sih kita butuh belajar studi tafsir madhabi ini, dan apa sih yang bisa kita dapatkan atau kita ambil nilai positif dan negatifnya dari kita mempelajari kitab tafsir madhabi ini. Ini Mbak Hayatun Nufus baru hadir ya? Nggih, Bu. Nama absen berapa itu? Hayatun Nufus. Oke. Baik, kita akan refleksi awal. Mana tadi saya bentar ya. Saya tutup dulu. Saya sudah bikin slide-nya, tapi mana ya? Ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba mulai dari awal ya, tentang apa sih tafsir madhabi itu. Tafsir madhabi itu adalah kita mengkaji tafsir ya dari segi kecenderungan aliran teologi Islam. Nah, sebenarnya teologi itu banyak ya, tapi intinya itu berawal dari munculnya Syiah, yang kemudian muncul Khawarij, ada Murji'ah juga, Mu'tazilah, Sunni, dan kemudian Khawarij juga ada turunan-turunannya ya, ada sekte-sekte yang lain bercabang-cabang ya. Itu banyak sekali. Nah, tetapi kita di sini tafsir madhabi supaya fokus, karena memang kitab-kitab tafsir yang dihasilkan itu kalau Murji'ah saya belum menemukan ya, tetapi yang ada yang sering kita kaji sebagai bahan rujukan, bahan penelitian ya, bahan kajian, bahan penelitian, bahan diskusi itu adalah kitab-kitab tafsir karya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan Sunni. Nah, kita perlu tahu dulu ya, setelah kita belajar mata kuliah studi tafsir madhabi ini, ya ini seperti yang di awal ya slide saya ini, bahwa kita tetap harus ingat bahwa studi tafsir madhabi ini adalah tujuannya untuk menambah wawasan tentang corak penafsiran dari perspektif teologi Islam. Kemudian yang kedua, bisa menumbuhkan sikap toleran terhadap pluralitas. Nah, dari kita belajar tafsir madhabi ini, kita tahu bahwa penafsiran itu bersifat plural, artinya beragam ya. Meskipun misalnya
seorang mufasir Syiah itu pun beragam mereka. Ada yang fanatik, ada yang moderat, dan ada yang bahkan berdekatan dengan aliran Sunni. Nah, ya begitu ya. Jadi kita harus paham tentang itu semua, bahwa kita harus toleran. Toleran itu ada sebagai akademisi ya, kita harus bersikap toleran terhadap pluralitas penafsiran Al-Quran. Nah, dari situ kita bisa memilah mana yang positif yang bisa kita ambil, mana yang negatif yang harus kita tinggalkan atau tidak perlu kita ambil, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghindari sikap taktis al-fikr ad-dini, yaitu artinya tidak mensakralkan tentang pemikiran keagamaan tertentu ya. Artinya kita harus bisa sebagai seorang akademisi ya, kita bisa menempatkan diri pada posisi sebagai akademisi yang netral. Artinya kita di sini itu menambah wawasan, keilmuan, bukan untuk memperdebatkan atau menentang dari pemikiran-pemikiran atau hasil analisis penafsiran mufasir yang tidak sesuai dengan kita. Kita tidak perlu seperti itu, akan tetapi itu sebagai perluasan pengetahuan kita, bahwa kita itu harus bisa mengkritisi. Artinya kalau misalnya mana yang tidak sesuai, mana yang sesuai, kita bisa melakukan analisis secara kritis. Itu tugas kita sebagai mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa mampu membandingkan corak kitab-kitab tafsir madhabi. Misalnya kita sudah belajar tafsir Syiah, tafsir Khawarij, tafsir Mu'tazilah, kemudian tafsir Sunni, maka kita bisa membandingkan antara kitab tafsir karya ini, karya Sunni, karya orang-orang mufasir Sunni dengan Syiah, atau Syiah dengan Mu'tazilah dan sebagainya. Kita bisa membandingkan atau mengambil kontribusi dari kitab-kitab tersebut. Ya, kemudian kita juga bisa mengambil kesimpulan apa sih ternyata corak dari tafsir Syiah itu apa, karakteristiknya apa, kemudian tafsir Khawarij itu gimana, tafsir Mu'tazilah gimana, tafsir Sunni gimana, itu kita sudah paham kan, kita sudah studi kitab tafsir tersebut ya yang ada. Karena di dalam penafsiran mereka itu tidak hanya madhabi saja ya, tetapi kita memang sekarang di sini fokusnya yang ayat-ayat teologi ya, ayat-ayat terkait dengan teologi kita bahasanya. Jadi kita bisa tahu bagaimana beliau-beliau atau mufasir itu menafsirkan ayat yang terkait dengan teologi. Kemudian kita ingat-ingat lagi ya bahwa sekte-sekte teologi itu intinya itu ada Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Sunni. Nah, ketika kita ingin memahami, mengkaji kitab tafsir, tentunya kita akan paham dulu ya, kitab tafsir madhabi kita harus paham dulu tentang sekte-sekte teologi. Sehingga kita paham karakteristik seorang Syiah itu gimana, Khawarij itu gimana, Murji'ah gimana, Mu'tazilah gimana, dan Sunni gimana. Nah, intinya ketika dulu sejarah ya, kita sudah tahu semuanya ya, kita sudah belajar bahwa orang Syiah itu adalah yang memang setia kepada Ali atau pengikut Ali, menolak khalifah selain Ali. Kemudian Khawarij ini adalah orang yang keluar dari pengikut Ali karena tidak setuju dengan peristiwa tahkim ya waktu itu. Kemudian menolak keputusan Ali menerima tahkim. Kemudian muncullah teologi mereka bahwa pelaku dosa besar atau peristiwa tahkim itu yang pertama ya, itu dianggap kafir sehingga harus dibunuh. Nah, dari situlah kemudian muncullah kitab-kitab tafsir ya, ada tafsir Syiah yang menguatkan pendapat mereka, doktrin mereka, kemudian muncul pula tafsir-tafsir Khawarij untuk menguatkan legitimasi doktrin mereka juga pada waktu itu. Jadi sejarah itu juga penting kita pelajari untuk mengkaji sebuah kitab tafsir ya. Kondisi sosial politik itu juga perlu kita pahami bahwa seorang mufasir pada waktu itu juga terdorong oleh situasi dan kondisi yang ada pada zamannya gitu, sehingga kebanyakan ya kita paham dari kemarin ya bahwa tafsir Syiah, Khawarij itu cenderung mereka itu pada dasar penafsiran mereka itu pada doktrin pemahamannya itu untuk menguatkan madhabnya sendiri, atau faktor politis juga ada pada waktu itu ya, sehingga penafsiran mereka kebanyakan subjektivitas itu. Kemudian Murji'ah ini adalah kelompok yang menghindari konflik, mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tetap
mukmin. Kemudian setelah itu ada muncul paham Mu'tazilah, kita lihat sejarah ini, bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin politik ya, netral konflik maksudnya seperti itu ya. Dan respon, akan tetapi mereka merespon soal teologisnya Khawarij pada waktu itu ya, bahwa pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah ini adalah bukan kafir dan juga bukan mukmin. Nah, jadi situlah kemudian juga muncul seorang mufasir-mufasir yang beraliran Mu'tazilah. Mereka juga melegitimasi doktrin mereka dengan melalui penulisan kitab tafsir pada waktu itu. Kemudian juga ada Sunni. Nah, pada waktu itu Sunni memang fokusnya dia kayak sepertinya melihat pada Mu'tazilah, karena beberapa persoalan teologis itu banyak yang tidak atau ditolak oleh Sunni ya, menentang ajaran Mu'tazilah, sehingga kebanyakan tafsir-tafsir Sunni itu memang ditujukan kadang-kadang itu memang untuk membedakan bahwa Sunni itu seperti ini, tidak sama dengan tidak menolak ajaran Mu'tazilah. Sunni ini mengakui bahwa pelaku dosa besar itu adalah seorang mukmin yang fasik. Nah, dari sini kita tahu bahwa tafsir madhabi itu muncul itu memang karena doktrin-doktrin yang menguatkan ideologi mereka. Syiah melahirkan tafsir yang menguatkan pemahamannya sendiri, Khawarij juga begitu, Mu'tazilah juga begitu, Sunni juga begitu. Itu pada zaman klasik ya. Nanti kita kalau misalnya kita mau follow up dari mata kuliah ini, kita bisa belajar tentang bagaimana perkembangan kitab tafsir pada zaman kontemporer seperti ini. Itu nanti bisa dijadikan sebagai judul skripsi barangkali teman-teman yang tahun depan ini semester 7 sudah mulai skripsi ya. Barangkali bisa jadi bahan judul ya, kajiannya di Indonesia. Terus perbandingan antara klasik dan di Indonesia. Oke? Kita lanjut ya. Nah, ketika kita belajar studi tafsir madhabi, kita kenapa kok perlu membaca atau biografi mufasir itu penting untuk kita pelajari, karena itu juga mempengaruhi dari mereka ya. Tadi kalau peristiwa sejarah yang saya bilang ada sekte-sekte teologi itu kalau dari kondisi sosial politik pada waktu itu yang juga mempengaruhi kenapa ada penafsiran ayat-ayat teologi. Nah, sekarang kalau dilihat dari seorang pribadi, seorang mufasir, kita tahu bahwa ketika belajar kitab tafsir kemarin ya, kita belajar tentang biografinya seorang mufasir. Nah, kita pasti kalau biografi itu kalau enggak keluarganya, pendidikannya, dan juga ideologinya. Paling seperti itu. Pendidikan itu otomatis berpengaruh ya, dari keluarga itu juga. Kebanyakan yang kita pelajari kemarin ya, bahwa guru-guru seorang mufasir itu kebanyakan dari ayahnya sendiri. Ada sebagian besar yang dari ayahnya sendiri, guru pertamanya. Berarti itu faktor keluarga itu juga mempengaruhi ideologi atau teologi dari seorang mufasir itu sendiri. Nah, kemudian setelah punya ideologi, doktrin teologi dari gurunya atau dari kalau misalnya guru pertamanya ayahnya, berarti dia punya doktrin teologi bahwa dia kalau ayahnya seorang atau gurunya seorang Syiah, Khawarij, Mu'tazilah atau Sunni, maka dia otomatis doktrinnya juga mengikuti gurunya gitu. Nah, kita harus paham itu. Kemudian dari segi pendidikan seorang mufasir itu harus mumpuni ya di banyak bidang ya, tidak hanya satu bidang saja, karena memang itu salah satu syaratnya ya seorang mufasir. Ya, pasti kebanyakan kita baca ya tentang biografi seorang mufasir itu bahwa bidang keilmuan mereka tidak hanya bidang satu saja, tapi mereka ahli di banyak bidang, bahasa Arab, ahli di bidang bahasa, sastra, kemudian ada tentang ilmu Al-Quran, qiraat, dan sebagainya ya, termasuk ilmu kalam, hukum Islam, fikih, sebagainya itu mereka sudah harus menguasai, sehingga pada sejak muda mereka itu para mufasir itu mengenyam banyak pendidikan dari satu guru ke guru yang lain, sehingga mereka itu bidang keilmuannya semakin dikuasai, sehingga menghasilkan sebuah paradigma, akhirnya membentuk di dalam cakrawala pemikiran mereka ya, bahwa kadang-kadang makanya ketika kayak kemarin Ar-Razi itu kan lebih banyak
ke ilmu ilmu alam ya, kayak astronomi dan sebagainya itu kan juga mempengaruhi keilmuan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an karena banyak eh, hasil karyanya itu dipengaruhi dari segi keilmuannya gitu. Kalau bidang bahasa itu ada yang banyak mengungkapkan tentang segi kebahasaan. Nah, itu termasuk corak dari karakteristik dari seorang mufasir itu. Jadi dalam kita mempelajari sebuah kitab tafsir, maka kita dari dua ini, pendidikan, ideologi, sama kondisi sosial politik pada zamannya ya. Itu yang mempengaruhi sehingga dari pendidikan beliau atau para mufasir itu dan juga percampuran antara paradigma di pikiran dari berbagai keilmuan sama ideologi itu akhirnya bercampur. Kemudian ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an juga sesuai dengan kapasitas beliau gitu. Jadi karena ideologi itu kadang-kadang ada faktor politisnya ya atau faktor yang mendorong untuk mengedepankan atau tendensi untuk menguatkan ideologinya sendiri sehingga muncul penafsiran ayat-ayat teologi seperti itu. Nah, sehingga dalam penulisan kitab tafsir Al-Qur'an kita jumpai ada beberapa ayat-ayat yang terkait dengan teologi yang dianut oleh seorang mufasir tersebut. Nah, kemudian makanya itu kita perlu untuk memahami atau belajar tentang studi tafsir madhabi ini, yaitu mempelajari tentang apa? Tentang kecenderungan mufasir dalam doktrin teologinya dalam kitab tafsir, sehingga kita perlu belajar tentang tafsir madhabi seperti itu ya. Kemudian setelah kita belajar kitab mengkaji ya kitab tafsir madhabi kemarin ya, kita bisa mengambil beberapa nilai positif dan nilai negatifnya ini yang kemarin saya tanyakan ketika UTS ya. Kita harus tahu, mungkin kalau ini dari saya, mungkin teman-teman nanti juga punya kesimpulan-kesimpulan sendiri ya, nilai positif dan nilai negatifnya apa. Nilai positif itu berarti nilai yang bisa kita ambil atau kita bolehlah, maksudnya kita ambil ya. Kalau nilai negatif itu tidak perlu hanya sebagai bahan pengetahuan saja ya, tidak perlu kita yakini. Kemudian nilai positifnya apa? Kalau nilai positifnya yang kita ambil itu adalah dari perspektif pengembangan keilmuannya atau dari segi keilmuannya kita bisa mengambil apa yang bisa kita dapatkan dari tafsir itu. Kita tahu bahwa kita bisa nyimpulkan ya bahwa mayoritas mufasir itu adalah ulama berkompeten di banyak bidang keilmuan. Jadi mereka kalau dari segi syarat seorang mufasir, mereka dari segi keilmuan mereka sudah memenuhi. Akan tetapi kadang-kadang kalau sisi negatifnya itu ketika agak ada celah sedikit, yaitu ketika mereka mengutamakan subjektivitas daripada objektivitas seperti itu ya. Itu nilai negatif ya. Kemudian kitab tafsir dan kita pelajari itu mengandung nilai kebermanfaatan atau ada kontribusinya buat kita, yaitu kita bisa menjadikan sebagai sumber referensi, misalnya kalau skripsi, tesis, dan sebagainya bisa jadikan sumber referensi ya, bahan kajian dan juga penelitian, bahan diskusi juga bisa. Kemudian menghasilkan kesimpulan, kayak kita belajar kemarin, kita bisa menyimpulkan tentang karakteristik tafsir madhab itu sendiri, bagaimana karakteristik tafsir Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, atau Sunni. Kemudian menghasilkan kesimpulan adanya level ideologi mufasir dalam penafsiran ayat. Nah, ini yang saya maksud adalah bahwa setiap seorang mufasir itu punya level ideologi. Jadi menurut saya itu ada yang memang sangat fanatik, ya, ada yang memang agak moderat. Nah, seperti itu ya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kalau saya simpulkan seperti itu. Dari Syiah sendiri itu pun ada Syiah yang bulat ya, ada yang ekstrim, ada Syiah yang moderat atau yang tidak terlalu fanatik gitu. Kemudian nilai negatif yang tidak perlu kita ambil itu adalah adanya subjektivitas seorang mufasir. Nah, ketika mengutamakan madhab teologinya, otomatis itu menilai subjektivitas ya. Kemudian adanya pencampuran doktrin teologi ke dalam tafsir atau ideologisasi tafsir itu namanya ya, memasukkan doktrin teologi ke dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Itu sisi negatif yang memang tidak harus ada ya di dalam penafsiran sebenarnya. Kemudian nilai negatifnya lagi bahwa
kebanyakan tujuan dari mereka adalah legitimasi madhab teologinya masing-masing ya seperti itu. Kemudian adanya kekhilafan kadang-kadang dari hasil diskusi kemarin ya kenapa ada hadis dhaif atau yang riwayatnya tidak jelas yang dari siapanya itu berarti itu termasuk adanya kekhilafan atau kekurangan dalam validan data. Nah, dari itu ya karena memang namanya dalam sebuah kajian bahkan dalam sebuah buku yang sudah jadi pun itu juga tidak lepas dari menuai kritik. Nah, makanya itu kenapa kok setiap skripsi, tesis, disertasi itu ada rekomendasi. Karena itu untuk perbaikan pada penulisan kitab-kitab yang sudah ada. Kadang-kadang memang butuh sebuah kritikan dari beberapa kekurangan atau kekhilafan di dalam sebuah kitab tafsir. Nah, itu tugas kita sebagai seorang akademisi. Selanjutnya, ya. Ini jadi kita juga bisa menyimpulkan di sini bahwa corak tafsir madhabi itu ada beberapa antara Syiah, Khawarij, Mu'tazilah sama Sunni itu ada beberapa perbedaan, tetapi ada beberapa kesamaan juga. Kita lihat bahwa tafsir Syiah ini doktrin atau ajaran sekte sebagai dasar penafsiran. Ya. Kemudian tujuannya untuk legitimasi madhab Syiah. Yang ketiga, metode mufassir Syiah ini berbeda-beda tergantung paradigma ya, tergantung paradigma. Jadi tergantung paradigma itu maksudnya adalah mereka seorang Syiah atau yang berideologi Syiah, akan tetapi paradigma keilmuan mereka berbeda. Nah, makanya ini yang saya maksud ya, ada yang cenderung ingin membahas kitab tafsir lebih detail, ada yang hanya sekilas saja, ada yang menjabarkan sangat mendalam seperti Ar-Razi seperti itu dengan mengkaitkan bahkan kadang-kadang itu merupakan kekurangannya ya bahwa penjabaran yang terlalu luas sehingga tidak fokus pada tema atau makna Al-Qur'an yang sebenarnya. Nah, itu maaf Pak Rozi tadi kan Sunni ya. Kalau Syiah ini juga ada ya penafsir-penafsir yang memang ada yang pembahasannya memang cuma global ya ijmali atau ada yang memang rinci. Nah, seperti itu. Kemudian menggunakan tafsir batini selain zahiri. Jadi salah satu ciri dari tafsir Syiah itu adalah menggunakan tafsir batini atau makna batin selain dari makna zahir. Kemudian di antara penafsir Syiah itu juga ada yang meyakini adanya tahrif Al-Qur'an, ada yang tidak. Nah, gitu. Kita juga bisa mengambil intisari dari situ bahwa seperti Al-Qumi, kemudian siapa lagi yang meyakini tahrif Al-Qur'an, kemudian ada yang tidak, gitu. Berarti itu termasuk karakteristik juga dalam tafsir Syiah bahwa tidak semua mufassir Sunni itu yang mengakui adanya tahrif Al-Qur'an. Kemudian tafsir Khawarij ya. Tafsir Khawarij ini sama ya. Di antaranya doktrin atau ajaran sekte sebagai dasar penafsiran mereka. Tujuannya untuk legitimasi madhab Khawarij. Nah, ciri yang selanjutnya, corak yang selanjutnya yaitu kebanyakan tafsir Khawarij ini yang dikaji berdasarkan harfiah atau zahirnya ayat saja, bukan maknanya yang mendalam atau batini ya. Kadang-kadang juga tidak sesuai dengan kaidah penafsiran, tidak disebutkan asbab nuzul dan sebagainya. Nah, itu kita lihat sendiri kan realita orang-orang Khawarij ya bahwa ayat-ayat yang ada itu diterjemahkan secara lafziyah saja ya, tidak dari segi yang lebih mendalam lagi. Itu ciri khasnya di tafsir Khawarij. Kemudian kita lanjut ke tafsir Mu'tazilah ya. Tafsir Mu'tazilah ini sama ya, kalau dari segi doktrin atau ajaran sekte sebagai dasar penafsiran seorang mufassir, tujuannya juga untuk legitimasi madhab Mu'tazilah sendiri. Kemudian tafsir Mu'tazilah itu mentakwilkan Al-Quran dengan analogi mereka, karena Mu'tazilah itu lebih sering mengedepankan akal ya, sehingga mereka kadang-kadang menakwilkan Al-Quran itu tanpa koridor gitu, jadi sesuai dengan analogi mereka. Kemudian tanpa bersandar pada penafsiran salafus sholih dan orang-orang setelah mereka juga. Nah, seperti itu. Sedangkan tafsir Sunni ini lebih moderat ya, lebih baik daripada sama sih sebenarnya ajaran sekte ini juga sebagai dasar penafsiran.
Ada juga yang memang tujuannya juga sama, legitimasi mazhab Sunni. Otomatis kalau kita sebagai orang Sunni, misalnya ya orang Mu'tazilah atau Syiah atau Khawarij dimanapun kita berada, tentu kita mengedepankan paham kita sendiri kan. Itu merupakan sebuah hal kewajaran ya kalau kita menganut sebuah ideologi tertentu. Jadi tafsir Sunni ini juga ajaran atau doktrin Sunni itu juga sebagai dasar penafsiran dan kadang-kadang tujuannya juga untuk menguatkan madhab Sunni itu sendiri supaya orang-orang Sunni misalnya itu juga mengadopsi atau merujuk kepada kitab-kitab penafsir Sunni itu. Kemudian akan tetapi tafsir Sunni ini kebanyakan itu dengan ijtihad dan metodologi yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai prinsip syariat dan juga menjaga lebih condong menjaga syarat-syarat seorang mufassir. Nah itu mungkin refleksinya cukup ini ya. Mungkin kalau misalnya kemarin ya pembahasan teman-teman di GJR itu tentang latar belakang, tentang paradigma, tentang sistematika itu nanti bisa dikaji lebih dalam lagi pada mungkin bahasan skripsi atau penulisan artikel dan sebagainya ya. Intinya itu seperti itu tadi ya, signifikansi kita belajar tafsir madhabi itu intinya seperti itu. Kita bisa paham, oh ternyata kitab tafsir Syiah itu seperti ini karakternya gitu. Khawarij itu seperti ini. Nah, gitu. Saya ingin nanti ketika UAS ini kita seperti yang kemarin ya, kita bagi judulnya. Saya judulnya sudah bikin nah ini. Tapi saya belum menentukan siapa namanya yang untuk kebagian ini ya. Ini saya harapkan teman-teman ini kapan ya mulai deadline-nya ya? Awal Juli ya. Awal Juli bisa dikumpulkan ya atau bisa mulai dari hari ini saya beri waktu untuk mengerjakan artikel ya. Seperti kita kerjakan seperti artikel di jurnal ini saya sudah membuat dan saya membuat kisi-kisi ya untuk penulisan artikelnya tugas UAS. Jadi satu judul dua orang. Nih tugas UAS mata kuliah studi tafsir madhabi. Nah ini tuh kita punya planning ya. Kita nanti saya usahakan untuk dibukukan karena memang buku yang fokus memang untuk studi tafsir madhabi ini belum ada. Mungkin terpencar-pencar ya, kayak misalnya studi kitab tafsir Az-Zamakhsyari seperti itu kan terpencar-pencar kadang-kadang sendiri, tidak ada dalam satu buku yang membahas tentang beberapa kitab tafsir yang memang khusus tentang ayat-ayat teologi. Nah, saya pengennya nanti contohnya dari teman-teman ini terkait dengan ayat-ayat teologi seorang mufassir yang kita kaji ya. Jadi misalnya ini saya yang nulis ini esensi dan urgensi studi tafsir madhabi. Nanti kita judulnya itu tentang studi tafsir madhabi ya secara umum. Kemudian ragam madhab teologi dalam Islam ini biar kelas C2 saja. Nah untuk C3 ini mulai dari dinamika perkembangan madhab teologi dalam Islam. Nah ini ada judulnya, ini sudah saya kasih kisi-kisi ya. Ini ada pendahuluan, dinamika perkembangan madhab teologi Islam. Masa awal munculnya madhab, perkembangan madhab di dunia, perkembangan madhab teologi Islam di Indonesia, penutup ya, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini kalau bisa lebih dari berapa ya? 7 ya, 7 minimal ya. Daftar pustakanya minimal 7. Kemudian judul selanjutnya, esensi tafsir batini dalam perspektif Syiah. Nah, ini ya sekalian saya bagi aja ya biar enak terus teman-teman biar tahu apa kebagian apa. Dinamika perkembangan madhab teologi dalam Islam ini Ainul Yakin dan Siti Mutmainnah. Ada Mbak Siti Mutmainnah? Nggih ada, Bu. Nah, nanti bisa ya dengan Mas Ainul Yakin. Meskipun nggak sama dengan yang diskusi kemarin, tidak masalah kan, semakin tambah ilmunya, semakin baik kan kajiannya, semakin banyak. Esensi tafsir batini dalam perspektif Syiah. Ini siapa yang mau? Barangkali ada yang mau? Nggak apa-apa, nggak urut absen.
Ini tentang karakteristik tafsir Syiah dan kritik atas penafsiran ayat teologi. Nah, oke, kita baca dulu aja ya satu-satu, nanti bisa milih sendiri. Saya mau, Bu. Yang apa? Yang tadi Ibu sebutkan. Esensi ini. Syiah. Oh, ini. Ya, oke. Karakteristik tafsir Syiah dan kritik atas penafsiran ayat teologi. Nah, ini saya jelaskan ya. Inas berarti ya, Bu? Hah? Inas, ya. Berarti itu saya ya? Ya, oke, Inas. Ini nanti bahasnya tentang pendahuluan ya. Sejarah munculnya tafsir Syiah dan perkembangannya. Kemudian kitab-kitab tafsir Syiah dan pengarangnya siapa saja, ada beberapa. Nanti kita bisa tahu, oh ternyata orang Syiah itu lebih banyak menafsirkan, lebih banyak kitabnya daripada orang Khawarij atau Mu'tazilah seperti itu. Kita cari datanya ya. Ini tugasnya teman-teman untuk mencari data tafsir Syiah itu kira-kira jumlahnya berapa yang sudah tersebar ya. Kemudian Khawarij itu berapa, nanti ada sendiri ya tentang Mu'tazilah juga, Sunni juga. Nah, ini kemudian karakteristik tafsir Syiah. Nah, nanti penjabaran dari yang saya sebutkan tadi. Kemudian kritik atas penafsiran ayat-ayat teologi versi Syiah. Nah, ini saya sebutkan salah satu contoh. Ini 3 halaman, berarti ini ada 3 ayat versi Syiah yang sampai analisis ya, yang sampai analisis, sampai kritisi ya